Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakil Agafatin, mahasiswa Teknik Pertanian angkatan 20. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Agroteknopreneurship. Jadi saya di sini sudah dengan Bapak Sugeng selaku pemilik usaha tahu Solo, Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, Pak, masalah seputar usaha Bapak. Jadi usaha ini sudah berapa lama, Pak, berdiri? Kalau dihitung tahunnya udah lama sekali, tahun 97. Berarti Jadi dari sebelum tsunami ya. dari sebelum tsunami Iya. sudah di sini, Pak. Ya maksudnya kalau tempat berbeda tapi berdekatan. Beruntung karena setelah habis tsunami pindah. Kalau untuk usaha ini Bapak pendiri utamanya atau ini sudah ada dari zaman Pendiri utama. pendiri utama Bapak, Iya. berarti, Pak? Kalau untuk proses tahu ini bahan bakunya itu apa yang perlu disiapkan, Pak? Bahan baku sebetulnya cuma satu jenis saja, kacang kedelai atau kacang kuning. Nah itu ada bahan penunjang lain istilahnya untuk pelengkap produksi, Lengkap. ada bahan lain. Kalau untuk pemasaran hasil produksi ini untuk khusus sekitaran Banda Aceh atau ada keluar kota gitu, Pak? Itu hampir seluruh Aceh pemasaran kita. Istilahnya pemasarannya ada dua macam ya, ada yang beli sendiri di pabrik langsung, ada yang order. Dan untuk tahu ini apakah ada masa kadaluarsanya tuh, Pak? Entah berapa hari, Mungkin kita paling tingkat-tingkat 3 hari 3 hari tahan, Pak. ketahan. Kalau selebihnya itu harus pakai pengawet. Untuk per hari ini, Pak, di tempat usaha Bapak ini bisa maksimal produksi itu berapa itu, Pak? Maksimal produksi kalau untuk sekarang memang pertama ini selama pandemi sampai sekarang ini kan istilahnya produknya agak menurun. Itu kan karena sesuai permintaan ya. Pertama memang udah banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri di seputaran Banda Aceh besar. Jadi memang agak menurun. Cuma istilahnya kalau untuk sekarang perharinya itu ya paling kisaran 200-250 kilo. Kalau misalnya hari ini kita produksi, itu pemasarannya untuk besok itu? Ya, pemasarannya kan dia ada kita ada dua macam ya. Ada yang kita layani orderan untuk orang siomay, bakso itu bisa pesan yang udah digoreng. Tapi kalau stok kacang itu selalu ada gitu, Pak? Ya sebenarnya itu kan tergantung importer juga. Memang kadang-kadang memang ada sekali-sekali itu agak langka. Mungkin ada apa ini kendala, terutama kan biasanya kan di transportasi. Kayak dari Medan kemari dibawa mobil barang kan. Hari ini berangkat, aturannya besok kan udah bisa sampai. Pas jatah kita di gudang kita udah kosong, nggak ada stok. Itu direndam itu berapa lama? Direndam itu ukurannya kalau untuk tahu itu ukurannya lembek, tapi kalau dihitung waktu itu kisaran 2 jam. Habis direndam terus disaring, airnya keluar, terus digiling. Nanti mesin gilingnya kan ada itu yang mesin itu kan satu set mesin penggerak sama mesin penggiling. Mungkin dari Bapak ini ada pesan atau harapan nih, Pak, misalnya untuk pemerintah, mungkin harga kacang kedelai naik gimana? Ya, ini kalau harapan ya ada, cuma masalahnya kita ini kan memang di bawah, kadang-kadang suara kita ini kan nggak didengar, Betul. ya kan. Contohnya memang sementara ini ada kemarin ini mau ada juga subsidi harga per kilonya disubsidi 1.000. Terus kalau untuk harga tahu nih, Pak, harga pasaran ini, Pak, apakah itu ada ditetapkan dari setiap pengusaha tahu? Kalau dulu ya istilahnya kalau misalkan naik bahan baku terus ada
kesepakatan, pakat, penyesuaian harga kan gitu. Ya. Mungkin harga nanti naik. Itu dulu ada, sampai berapa kali ada. Dulu paling tinggi kisaran 8-9 ribu. Ini sekarang udah sampai 13.500 per kilo ini. Itu untuk grosir, untuk partai besar ya. Kalau eceran mungkin udah di atas 15. Berarti kalau sekarang ini setiap pabrik tahu itu orang itu punya harga masing-masing itu. Iya, ya paling dengar aja, oh si Polan jual sekian, si A jual sekian, si B sekian, kita sesuaikan paling bisa gitu kan. Seperti Bapak bilang tadi itu ada faktor COVID mempengaruhi pemasaran tahu. Iya. Berarti itu adanya COVID itu berpengaruh sama tahu ini. Berpengaruh sekali, karena kan waktu baru-baru COVID, serusuhnya COVID itu kan parah-parahnya itu kan banyak warung yang tidak buka, gorengannya buka cuma sampai sore malam yang tidak buka, gede-gede kopi. Itu kan sedangkan kita tahu kita kan banyak untuk warung istilahnya. Sekarang kan tahu ini kan untuk bahan utama, istilahnya orang jualan somai, bahan utamanya kan ada tahu juga. Untuk jualan batagor, tahu juga. Jadi karena orang itu sendiri jualannya, sekarang ayam penyet aja, kan? Ayam penyet atau segala macam. Pasti nanti biarpun sepotong ada potongan tahu kan gitu. Dari situlah pengaruhnya. Biasa orang itu beli 50 ribu, paling beli 10-20 ribu untuk pelengkap aja, kan gitu. Karena orang itu memang pemasarannya kurang kan, yang lakunya. Jadi imbasnya ke produksi kita. Kan gitu. Kalau untuk omset nih Pak per bulan ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih selaku pemilik usaha, apakah omset itu sudah cukup atau itu harus dimaksimalkan lagi? Apa bisa dimaksimalkan lagi? Ya semua tergantung gini, maksudnya kan kalau omset itu sebenarnya namanya kegiatan usaha memang kita bisa kita maksimalkan. Cuma kan kita nggak berjalan sendiri, kiri kanan kita kan ramai. Kalau kita bergerak kita begini, nanti orang lain begitu, kan begitu. Jadi banyak faktor. Ya untuk sekarang istilahnya, ya kita syukuri lah istilahnya kan gitu. Memang ya kalau maunya kita kontennya bertambah kan begitu. Cuma kan berdasarkan persaingan ini, karena kebetulan kami sendiri di pasar nggak jualan. Jadi memang titik kelemahannya kita sendiri nggak jualan. Jadi barang kita pasar atau menurut orderan orang-orang di pasar. Kalau orang lain di samping dia menerima order, dia sendiri jualan pengecer di pasar. Berarti Bapak ke pasar enggak berarti Pak? Kami nggak ke pasar. Nah, itulah memang jadi perbedaannya itu. Karena dari dasar dulu memang kami nggak jualan eceran di pasar, kan gitu. Pertama Bapak mendirikan usaha ini, kenapa Bapak memilih untuk produksi tahu itu? Ya kebetulan kita ada pengalaman tahu. Itu istilahnya kalau teori atau ilmu itu dari orang tua dulu. Berarti orang tua dulu produksi tahu. Ya juga, kebetulan Pak. Orang tua saya di Jawa itu dulu produksi tahu juga. Termasuk saudara-saudara juga banyak dulu yang punya usaha tahu ya. Kalau untuk usaha Bapak ini apakah cuma fokus di tahu atau mungkin ada tempe juga Pak? Pada saya dulu ada tempe. Nah, cuma karena menengok lahan lokasi, bahkan kalau apa tempe ini kan nggak bisa digabung dengan tahu. Bisa dijalanin semua, tapi tempatnya harus asing kan. Itu kenapa harus harus terpisah? Harus dipisahkan itu apa? Ya karena kan kalau tempe ini lebih apa istilahnya risikonya lebih besar. Tahu ada juga risikonya. Jadi kalau tempe ini kena garam nggak boleh, kena apalagi asam nggak boleh. Sedangkan tahu kita harus perlu asam, kan gitu. Jadi istilahnya bertolak belakang. Jadi harus asing itu baru bisa. Dulu kami jalankan tahu tempe. Sekali dua itu Pak. Cuma karena kebetulan pun dulu karyawan kita pertama nggak banyak, terus dirasa yang berjalan
saat itu yang lebih menjanjikan istilahnya itu tahu, ya udah kita jalani. Baik, sampai di sini kesempatan saya bersama Bapak Sugeng selaku pemilik usaha tahu Solo. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.